Pemerintah nggak boleh tinggal diam nih, membiarkan Pulau Bali kita dijajah oknum warga negara asing. Akun TikTok @noe_c_setiawan ngegambarin betapa kelewatannya para WNA bule ini. Banyak warga negara asing yang bukan cuma liburan, tapi juga kerja, buka usaha, bahkan bikin ulah di Pulau Dewata. Ada turis yang pernah nyolong truk, ugal-ugalan di jalan, sampai yang promosiin situs porno secara terang-terangan. Sebagian memang punya visa kerja, tapi kebanyakan sih pakai visa kunjungan. Gaji para WNA ini jauh lebih besar daripada orang lokal. Gaji mereka tuh bisa 100-200 ribu rupiah per jam, dibandingin sama UMR Bali yang cuma 2,8 juta rupiah per bulan. Jauh banget kan? Sementara banyak warga lokal yang kerja dengan bayaran jauh lebih rendah. Bisnis mereka juga lebih nyasar ke sesama bule, jadi uangnya muter di antara mereka aja. Singkatnya, datang ke Bali, cari duit, hidup nyaman, tapi nggak nguntungin warga lokal. Noe juga sorot sikap warga Bali yang lebih ramah ke bule daripada wisatawan lokal. Dia sempat cerita pernah dilayanin buruk di restoran, sementara bule yang cuma pesen 1 bir malah diperlakukan seperti raja. Kami ini saudaramu, harusnya dijamu lebih dari tamu, sindirnya. Noe berharap warga Bali ini bisa sadar dan gak membiarkan diri mereka diinjak-injak oleh para WNA. Sebenarnya narasi Bali sedang dijajah ini udah lama disebut-sebut. Tapi anehnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebelumnya Pak Sandiaga Uno gak sepakat dengan anggapan ini. Dia bilang Bali jadi destinasi utama WNA dan jadi bawa pemasukan untuk devisa negara. Padahal aktivitas para turis ini udah jelas banget dengan istilah menjajah alias menguasai. Mereka datang, menetap, mendominasi bisnis dan warga lokal cuma jadi penonton atau pekerja rendahan. Apalagi kejadian kriminal yang dilakukan WNA terus berulang. Yang terbaru, ada seorang pria asing yang bersikap semena-mena di Kerobokan, Kuta Utara. Dia diduga merusak kaca salon sampai masuk rumah warga tanpa izin dan terciduk hampir mencuri motor. Warga sekitar yang ada di sana pun mengakui kalau pria asing ini sebagai perusuh. Pelaku kabarnya juga sempat berusaha kabur tapi gagal karena ditangkap warga. Kasus kayak gini tuh ternyata bukan yang pertama kali. Udah banyak laporan soal WNA yang bikin onar di Bali. Ada yang mabuk terus bikin kekacauan, ada yang ngehina budaya lokal, sampai yang doyan kabur dari tanggung jawab hukum. Tapi kenapa ya mereka tetap bisa tinggal dan bisnis jalan terus? Salah satu alasannya regulasi kita terlalu longgar dan penegakannya lemah. Banyak WNA yang tetap bisa bisnis di Bali meskipun pakai visa turis. Bahkan ada yang pakai sponsor warga lokal buat legalitas, tapi keuntungannya nggak balik ke warga sama sekali. Akibatnya banyak bisnis lokal yang kalah saing, sementara WNA makin dominan. Ujung-ujungnya kita sendiri yang rugi. Bali dalam bahaya, bukan cuma karena kriminalitas, tapi juga ketergantungan berlebihan pada pariwisata. Kita nggak bisa terus-menerus mengorbankan warga lokal demi jaga citra wisata. Sudah waktunya aturan diperketat. Visa kerja harus dikontrol, bisnis WNA diawasi, dan pelanggaran hukum ditindak tegas. Kalau terus dibiarkan, lama-lama kita cuma jadi penonton di tanah sendiri. Jangan sampai Bali lepas dari tangan kita sendiri. Yuk, desak pemerintah buat lebih tegas lindungi Bali.